Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia. Saya mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan dimensinya dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara yang lainnya karena kita dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan oleh Tuhan. Asal-usul manusia. Yang pertama, menurut teori Darwin. Menurut teori Darwin atau Charles Robert Darwin, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengatakan bahwa suatu benda mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju pada kesempurnaan. Lalu, ia memperluas teorinya ini sampai pada asal-usul manusia, dan lahir pengertian bahwa manusia berasal dari perkembangan makhluk sejenis kera yang kemudian berkembang menjadi manusia. Yang kedua, menurut Islam. Tahapan manusia pertama menurut Islam adalah Nabi Adam. Juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadikannya air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, lalu menjadikannya segumpal darah dan menjadikannya segumpal daging, lalu menjadikannya tulang belulang yang dibungkus dengan daging, dan jadilah makhluk yang berbentuk. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada pada di luar dirinya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana kita alami bahwa manusia menyadari keberadaannya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Setiap manusia juga mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya, dan masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya untuk menjadi dirinya sendiri dan bebas untuk bercita-cita. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individual, namun demikian ia tidak hidup sendiri, tidak mungkin hidup sendiri dan tidak pula hidup untuk dirinya sendiri. Melalui hidup dengan sesamanya lah, manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya dan menjadi makhluk yang bermasyarakat. Yang keempat, manusia sebagai makhluk susila. Manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan berpikir, serta berkehendak bebas dan bertanggung jawab. Karena itulah eksistensi manusia memiliki aspek kesusilaan. Yang kelima, manusia sebagai makhluk beragama. Tuhan telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dimensi hakikat manusia. Dimensi yang berarti ukuran, dan dimensi hakikat manusia ini mempunyai 4 macam. Yang pertama adalah dimensi individual. Sebagai makhluk individu, manusia bersifat unik dan khas karena tidak ada manusia yang sama persis. Walaupun mirip, belum tentu sifatnya sama. Yang kedua, dimensi religius. Sebagai makhluk religius, manusia mengakui adanya kekuatan lain di luar diri manusia yang sifatnya supranatural, yang secara umum disebut Tuhan. Yang ketiga, dimensi kesosialan. Manusia di samping sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial. Dimensi kesosialan pada manusia tampak jelas dorongan bergaul manusia tidak dapat hidup seorang diri. Yang keempat, dimensi kesusilaan. Sebagai makhluk susila, manusia akan memunculkan suatu nilai untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya. Pengembangan dimensi hakikat manusia.
ada dua macam, yaitu pengembangan secara utuh dan pengembangan secara tidak utuh. Pengembangan secara utuh memiliki dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan. Jenis-jenis hakikat manusia. Yang pertama, harkat. Yang kedua, kodrat. Yang ketiga, martabat. Yang keempat, hak asasi. Terima kasih.